Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wal ikram wal fadli wal in'am. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihil bararatil kiram, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakatun, fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila berbuka puasa oleh salah seorang di antara kalian, maka hendaklah berbuka puasa dengan kurma, maka bahwasanya di dalam kurma itu mengandung keberkahan. Fa illam yajid, maka jikalau tidak ada kurma, maka hendaklah berbuka dengan air putih, maka bahwasanya air putih itu mengandung kesucian. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis di atas menunjukkan kepada kita tentang kesunahan berbuka puasa, yaitu dengan kurma, atau kalau nggak ada kurma dengan air putih. Lalu apa keistimewaan dari kurma itu sendiri? Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensunnahkan kita untuk berbuka puasa dengan kurma? Maka dijelaskan oleh Al-Habib Sa'ad bin Alwi Al-Aidarus di dalam kitab beliau An-Nakhil. Kata beliau, kurma itu mengandung kadar gula yang tinggi dan mudah dicerna oleh tubuh kita. Dari karena kadar gula yang tinggi dan mudah dicerna oleh tubuh kita itulah, tubuh kita kembali mendapatkan energi secara cepat tanpa harus merasa kekenyangan. Beda halnya kalau kita berbuka puasa dengan sesuatu yang mengenyangkan. Meskipun tubuh kita kembali mendapatkan energi, akan tetapi dari rasa kenyang itulah akan timbul rasa lelah, rasa ngantuk, dan akhirnya membuat kita malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah tujuan kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apalagi di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Dan Al-Habib Sa'ad, beliau bukan hanya menyebutkan satu keutamaan tentang kurma. Beliau bahkan menyebutkan ada 40 faedah atau manfaat dari kurma itu sendiri. Tak tanggung-tanggung, 40 faedah dari kurma itu sendiri. Yang mana di antara manfaatnya ialah kurma itu bisa menguatkan penglihatan. Kurma juga bisa menguatkan otot rahang dan bisa menguatkan jantung. Dan kurma juga bisa melembutkan hati bagi orang yang temperamental. Kemudian kurma juga tidak bisa menyebarkan bakteri, dan kurma juga bisa mencegah kulit kering. Itulah di antara beberapa manfaat kurma. Teman-teman kalau ingin melihat seluruh faedah dari 40 kurma tadi, mungkin bisa dilihat di teman-teman kalau ingin melihat 40 faedah dari kurma tadi, mungkin bisa lihat di kolom deskripsi. Lalu kemudian kita kembali ke hadis Nabi yang di awal. Kata Nabi, kalau enggak ada kurma, maka hendaklah berbuka dengan air putih. Dari ulama yang sama, yaitu Al-Habib Sa'ad bin Alwi Al-Aidarus, beliau juga menyusun kitab yang mana satu kitab tersebut full membahas tentang air. Yaitu ayat Al-Quran tentang air, rahasia-rahasia air, keajaiban air, manfaat-manfaat air, dan lain sebagainya. Bahkan dari nama kitabnya saja menunjukkan bahwa air itu sangat berperan penting di dalam kehidupan kita. Yang mana nama kitabnya ialah Al-Ma'u Aslul Hayah. Air itu sumber kehidupan. Beliau menyebutkan di sana, kata beliau, air itu mempunyai manfaat tergantung dari kondisinya, entah itu dalam kondisi panas atau dingin. Kalau air itu dalam kondisi panas atau hangat,
dia mempunyai manfaat, salah satunya ialah mencegah untuk sembelit, yaitu mencegah susah buang air besar. Terus kalau air itu dingin, dia bisa membantu pencernaan makanan, bisa juga membunuh cacing yang ada di dalam perut dan mengeluarkan lendir yang berlebihan yang ada di jantung. Nah, akan tetapi air dingin tidak disarankan bagi kita bersamaan dengan makan kurma. Kata ulama, kurma itu kalau dikonsumsi dia akan berubah menjadi darah di tubuh kita selama tidak disertai dengan minum air dingin. Itulah diantara beberapa manfaat air putih. Nah, ada yang menarik tentang air nih. Di dalam kitab tersebut, air bukan hanya mempunyai manfaat ke diri kita ketika dikonsumsi saja, akan tetapi ketika kita melihat aliran air, mendengar suara gemerciknya, itu bisa menimbulkan rasa damai di diri kita dan menghilangkan rasa sedih di diri kita. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang ulama, ada 3 hal yang bisa mengusir rasa sedih. Yang pertama ialah melihat aliran air, yang kedua melihat tanaman yang hijau, dan yang ketiga memandang wajah yang rupawan. Itulah diantara beberapa manfaat kurma dan air putih yang bisa saya sebutkan. Akan tetapi kita sebagai umat muslim, ketika kita berbuka puasa, yang terpenting adalah tujuan kita ketika berbuka puasa dengan kurma atau air putih. Tujuan utama ialah untuk mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang terpenting, bukan hanya sekadar memperoleh manfaatnya saja. Sebagaimana dikatakan dalam suatu hadis, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat Bukhari dan Muslim, "Man ata'ani faqad ata Allah, wa man asani faqad asallah." Kata Nabi, barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia taat kepada Allah, dan barang siapa maksiat kepadaku, dan sungguh dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.